Kalau menurutnya Erikson, ketika seseorang itu memiliki identitas diri yang baik, itu bukan berarti membuat dia menjadi antisosial, tetapi tetap membuat dia itu bisa terhubung dengan orang lain, dengan lingkungan sosialnya. Jadi bukan berarti ketika kalian itu menjadi unik, kalian akhirnya lepas dari orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Destina Religia Mujahidah di channel Emak Bangsa. Kali ini kita akan membahas terkait dengan identitas. Jadi nanti akan ada dua topik bahasan. Yang pertama adalah tentang identitas diri atau identitas personal dan juga identitas kelompok, begitu. Nah, di video kali ini kita akan membahas terkait dengan identitas diri atau identitas personal. Apa itu identitas diri atau identitas personal itu? Teman-teman semuanya di sini, kapan sih kalian menemukan kata identitas diri? Kapan kata identitas diri ya itu disematkan? Mungkin sebagian dari kalian itu ada yang bilang bahwa aku nemuin kata identitas diri itu waktu isi formulir pendaftaran, ada identitas diri gitu ya. Nah, misalnya kalau ngisi biodata, ngisi form pendaftaran kayak gitu kan teman-teman ada identitas diri. Biasanya apa sih yang diisi di situ? Ada nama, ada alamat, jenis kelamin, kemudian agama dan lain sebagainya. Apakah benar itu identitas diri? Apakah seperti itu namanya identitas diri? Kalian menyebutkan agama, menyebutkan suku, menyebutkan bangsa, itu termasuk identitas diri. Apakah seperti itu identitas diri? Nah, terus ada juga misalnya teman-teman yang bilang, misalnya, Bu, saya nemu di buku Psikologi Perkembangan bahwa masa remaja itu adalah masa pencarian identitas diri. Masa remaja adalah masa pencarian identitas diri. Apakah seperti itu? Maksudnya seperti apa? Oke, kita bahas bersama dari perspektif psikologi sosial. Nah, di psikologi sosial dijelaskan bahwa sebenarnya identitas diri itu berkaitan dengan diri kita, bukan suku kita, bukan agama kita. Maksudnya seperti apa? Ya, jadi identitas diri itu identik dengan diri kita. Kelebihan yang kita miliki, kekurangan yang kita miliki, kemudian kesukaan kita, ketidaksukaan kita, kemudian tujuan hidup, value, harapan, cita-cita, dan segala hal yang terkait dengan kekhasan diri kita, apa yang membuat diri kita unik daripada orang lain, itulah yang disebut dengan identitas diri. Nah, kalau ada yang nanya, itu menurut siapa? Itu menurut dari Papalia. Nah, kemudian teman-teman menjadikan diri atau membuat diri lebih unik daripada orang lain itu bukan berarti membuat kita itu ansos atau antisosial. Kenapa ya? Mungkin mahasiswa-mahasiswa saya sebelumnya yang pernah saya ajar, Ibu, kalau kita menjadikan diri kita unik, kemudian menjadi berbeda, memiliki ciri khas, berarti kita beda dengan orang lain, dengan kelompok kita, dengan agama kita, dengan suku bangsa kita. Enggak. Jadi kalau menurutnya Erikson, ketika seseorang itu memiliki identitas diri yang baik, itu bukan berarti membuat dia menjadi antisosial, tetapi tetap membuat dia itu bisa terhubung dengan orang lain, dengan lingkungan sosialnya. Jadi bukan berarti ketika kalian itu menjadi unik, kalian akhirnya lepas dari orang lain gitu. Bisa dipahami ya teman-teman ya sampai sini ya. Nah, kalau menurutnya Desmita, seseorang yang memiliki identitas diri yang baik itu tidak hanya bisa mengenali kelebihan, kekurangan, kemudian aspirasi diri, tujuan hidup, cita-cita, harapan, kayak gitu, enggak hanya itu, tetapi dia juga bisa mengenali perasaannya, dia bisa mengontrol dirinya, jadi dia bisa mengatur juga orientasi kehidupannya. Oh, karena perasaanku seperti ini, aku mengetahui perasaanku seperti ini, maka aku akan berbuat seperti itu, gitu loh. Jadi bukan seseorang yang tidak bisa mengontrol dirinya, itu no, itu adalah ciri-ciri orang yang belum memiliki identitas diri yang baik, teman-teman. Nah, terus gimana cara lain untuk mengetahui apakah kita sudah memiliki identitas diri atau belum? Selain kita mengetahui kelebihan kekurangan diri kita, mengetahui perasaan kita, bisa mengatur orientasi hidup kita, juga teman-teman yang sudah memiliki identitas diri yang baik, dia tidak akan mudah tersinggung ketika identitas sosialnya
identitas kesukuannya, identitas agamanya, atau identitas nasionalnya itu direndahkan oleh kelompok lain. Jadi kamu nggak akan ngerasa insecure, kamu nggak akan merasa nggak pede, kamu akan tetap percaya diri ketika misalnya agama kamu direndahkan, identitas nasional atau bangsamu Indonesia itu direndahkan, kamu akan tetap merasa percaya diri dan tidak merasa terancam gitu. Ya itu memang mungkin mayoritas orang Indonesia seperti itu, tapi aku enggak kok. Misalnya ketika orang Jepang bilang kalau orang Indonesia itu malas misalnya. Nah, karena kita itu sudah memiliki identitas diri yang baik, maka identitas sosial kita sebagai seorang bangsa Indonesia itu tidak akan menjatuhkan identitas kita, tidak akan membuat kita merasa insecure gitu teman-teman. Itu adalah ciri lain. Ketika identitas sosial kalian itu sudah oke, sudah baik, maka kita tidak akan merasa goyah ketika identitas sosial kita, baik itu agama, kemudian suku, bangsa, itu direndahkan oleh outgroup atau oleh orang lain. Nah teman-teman semuanya, tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa identitas diri atau jati diri itu sangat lekat sekali pada remaja. Kenapa? Karena ya memang seperti itu. Memang settingnya fase kehidupan itu seperti itu. Kalau di masa anak-anak, identitas diri itu tidak terlalu penting untuk anak-anak. Jadi dia sama dengan orang lain pun nggak masalah. Justru harus sama. Misalnya kayak gimana? Iya, anak saya ada 2. Mereka sekohort. Nah, kalau kakaknya pakai baju merah, adiknya juga pengen pakai baju merah, jadi pengen samaan, pengen kembaran gitu. Tetapi ketika mereka itu sudah beranjak remaja nantinya, mereka ingin memiliki kekhasan sendiri-sendiri. Kakakku punya style yang seperti ini, aku pengen punya style yang lain. Jadi otonominya itu sudah mulai terbentuk, dan jati dirinya pun juga akan mulai terbentuk sendiri. Dia akan melalui proses pencarian identitas diri atau jati diri itu tadi. Nah, sama juga ketika misalnya seperti ini teman-teman, di bukunya Harlock itu dijelaskan bahwa ketika remaja, seseorang atau seorang remaja itu akan mencari atau merekonstruksi pemahaman agama dari orang tuanya. Jadi ketika kita itu masih kecil nih, pemahaman agama dari orang tua, oh caranya salat itu seperti ini, caranya sholat itu seperti ini, caranya puasa itu seperti ini. Kita kalau remaja, normalnya adalah ketika kita mencari identitas diri, kita juga akan merekonstruksi pemahaman agama. Bener nggak tata cara sholat yang seperti itu? Wudhunya udah bener belum? Gerakan sholatnya udah bener belum? Dan hal-hal lain. Jadi kita itu memang bener-bener lebih kritis. Itu adalah ciri-ciri dari remaja yang sedang mencari identitas diri. Jadi kalau masih kecil, memang nggak terlalu signifikan banget teman-teman. Tetapi ketika memang sudah besar, sudah mulai beranjak remaja, dia akan mulai kritis dan mencari identitas diri atau jati diri tersebut gitu. Jadi penting nggak sih sebenarnya identitas diri? Penting banget. Apa sih pentingnya? Jadi biar kita nggak gampang terombang-ambing oleh lingkungan teman-teman. Kenapa? Iya, misal ketika saya tadi udah sampaikan teman-teman bahwa ketika kita itu memiliki identitas diri yang baik, maka kita itu tidak akan merasa terancam walaupun kelompok sosial kita itu direndahkan atau berada di titik lebih rendah atau subordinat. Jadi ketika suku kita direndahkan, tidak menjadi sesuatu yang urgent untuk dipermasalahkan. Begitu. Nah, terus balik lagi ke pertanyaan tadi. Ketika kita itu memiliki identitas diri yang baik, kita tidak mudah terombang-ambing. Kenapa? Karena kita udah tahu orientasi hidup kita, kesukaan kita, ketidaksukaan kita, aspirasi kita, harapan kita, cita-cita kita, semua kita udah tahu. Jadi, ya kita tetap bergaul sama grup kita. Kita tetap ikut makan bareng di kantin kok. Tetapi ketika memang mereka misalnya kita punya cita-cita yang baik gitu ya, yang bagus, kita nggak mudah terombang-ambing sama mereka. Ketika mereka nonton tapi kita ternyata ada jadwal ujian misalnya, ya kita tetap akan memprioritaskan diri kita. Misalnya kita punya target IPK 3,9 misalnya. Nah kemudian mau ujian, ya udah, mereka mau jalan-jalan terserah. Aku tetap mau belajar karena apa? Cita-citaku, harapanku, aku ingin lulus cum laude gitu loh misalnya. Jadi itu adalah salah satu alasan kenapa ketika identitas diri itu baik, maka
dia tidak akan mudah terombang-ambing oleh lingkungan. Itu adalah salah satu contoh kecil saja teman-teman. Karena kita tahu kelebihan kita, kekurangan kita, passion kita, harapan kita, dan segala hal tentang diri kita, dan kita punya otonomi untuk itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita next video insya Allah akan membahas terkait dengan identitas kelompok. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.